Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Iman Katapian yang dirahmati oleh Allah. Tentu kita mesti bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah menggerakkan hati kita menggerakkan seluruh anggota tubuh ini untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang sholat subuh berjamaah ini amat berat dilakukan oleh orang munafik. Inna afqala sholatin alal munafiqi sholat al-isya wal fajr. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Sementara kita hadir untuk sholat berjamaah, dan artinya kita sudah terhindar dari sifat munafik. Kau yang hadir sholat subuh, kau kenapa dari pada sebab memang kalau di zaman Nabi, kalau Nabi mengajak orang Islam pai baparang, itu ngecantik siapa yang hadir sholat subuh. Kalau hadir sholat subuh ajak pai parang muah itu. Bapak ajak orang muah itu, kira latihan sholat. Ya kan? Tapi kalau tak hadir sholat subuh, nak muah pai parang. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita syukuri, terhindar kita dari munafik. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi yang bersalawat pakai Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tak boleh itu adalah tidak bersalawat, karena Allah dan seluruh para malaikat bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat bersalawat kepadanya Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat pula kepadanya dengan salawat yang penuh dengan keselamatan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, laisa sehat Pak Ibu saudara. Alhamdulillah Pak Ustaz. Tandung mulai sehat malah datang ke surau. Itu kan doa ibu kesehatan. Biasanya kalau dua kali nak berjamaah tuh kawan tanya dulu, kamu mau nih datang? Kemudian dah. Mana tiba nampak jadi cucu, kepakan baru, ke Jawa, itu sedang dulu. Ustaz doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh suri tauladan dari segala hal.
ayat yang kita bacakan tadi hafal mana lewat sadodo. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Apa ibu, awak setuju menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan? Ya. Memang harus setuju karena kita mengaku umatnya. Jadi Bapak sudah setuju mencontoh mentauladani baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Ibu Bapak, Nabi itu bininya banyak. Setuju Pak Ibu? Buat contoh? Coba acara tu. Tadi lah yo. Apa setuju kan? Setuju. Ibu tidak setuju. Tidak setuju. Tapi mentauladani Rasulullah. Ini diantara yang ingin Ustaz luruskan. Kalau ingin mentauladani Rasulullah SAW, Nabi itu bininya banyak. Pertanyaan, Nabi itu bininya banyak. Nabi itu bininya lebih dari cilik setelah Siti Khadijah meninggal. Waktu Siti Khadijah masih hidup, satu-satunya bini Nabi hanyalah Siti Khadijah. Jadi kalau apa ia mencontoh Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, tunggu mati bini pertama. Tunggu meninggal bini pertama itu sunnah yang sabana tu. Jadi ibu jangan boleh kecil-kecil sama pak. Sunnah, ya sunnah apa? Kalau itu mencontoh Rasulullah, tunggu istri pertama meninggal. Kiranya buku lamolo muanya. Apa mati lo? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang hanya melihat dari sisi ini saja, tapi dia lupa mencontoh Rasulullah itu. Kalau Rasulullah itu amat santun kepada istrinya. Orang hanya cari lebih banyak saja, tapi dia lupa mentauladani Rasulullah. Rasulullah itu betul-betul dia perlakukan istrinya tak karatu. Yo mana santun tak pernah merapu sekalian tak ada. Yo tak pernah berang-berang sekalian tak. Ikut nak contoh orang lah. Nak contoh lebih banyak sebenarnya. Padahal Rasulullah itu menjadikan istrinya seperti ratu. Kalau awak seperti pembantu. Nak jago beda. Dan itu nak contoh. Artinya seluruh yang dilakukan Nabi itu adalah contoh. Nabi tidak pernah berang-berang kabini. Panggilan kasih sayang itu Ibu? Ya Humairah. Lihat do ibu karena ibu begitu. Ya kan? Kalau lihat do puji-puji disanjung-sanjung kan? Aku tu contoh Rasulullah Pak. Tapi kalau Pak hari-hari ibu tu Nabi mana Pak contoh gua. Tapi mentauladani Rasulullah. Sesek berapa. Tapi mentauladani Rasulullah. Nabi itu ibu bapak, kemudian beliau pernah menjahit baju sulam. Dan dia merepotkan istri. Awak ia sekali berbiaknya, kan? Ia sekali berbiaknya salah seluruhnya dilayani. Dia dapat menjahit baju sulam. Kalau dapat menjahit baju sulam itu mencontoh Rasulullah. Pulang malam Nabi kan, tak mau ngadu menjaga bini kan. Awak sampai tangga pintu tu baik, ya kan? Menjaga bini. Hari tak itu mencontoh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menjadikan istri beliau betul-betul mulia, memuliakan istri mana apa. Kau orang enggak tahu, mana-mana cari di orang tu, nambah bini banyak saya nak. Tapi memuliakan istri tak ada contoh. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, memang Rasulullah itu contoh tauladan dari segala aspek kehidupan. Tapi orang salah pilih. Contoh lain. Misalkan mohon maaf, ada orang mencari sunnah itu hanya mengamalkan ikhlasnya. Kecilnya sunnah Nabi itu hanya panjang panjang. Itu saja. Lupanya kalau Nabi itu suka bersedekah,
Sunnah Nabi itu suka bahagia, Nabi itu suka bersilaturahmi, Nabi itu suka menolong orang. Itu melupakan orang tu. Anaknya celiak jam kecil tu Sarawak sentiang deteng atau kaki itu saja celiak. Padahal Nabi itu luas sekali sunnahnya. Mohon maaf, misalkan ikut saya celiak, jam dia panjang tapi saya pilih sunnah ditiru tu. Sunnah itu Nabi itu suka memberi. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tu yang pernah sempurna, tak ada cacat jalan, tak ada kekurangan sagamian tu. Sagamian boleh tahu lah anak-anak TPA lah. Anak ada kurang sekejap lah, ia banyak sempurna. Kemudian ayat ini Ustaz luruskan beliau. Waktu Siti Khadijah menikah dengan Nabi, Siti Khadijah baru umur yang sampai 42. Nabi Muhammad 25. Mana lebih tua? Siti Khadijah pada Nabi itu lebih tua Siti Khadijah. Baru itu kejadiannya pada waktu itu. Aku yang para Ustaz luruskan beliau. Kebetulan Ustaz belajar sejarah kan, sejarah kebudayaan Islam. Dulu kan setiap lahir produksi setiap lahir nak produksi dibunuh. Waktu di zaman jahiliyah, lahir nak produksinya tabiah, lahir nak produksinya kubuannya. Yang membunuh ayah langsung orang lain. Bangga ayahnya membunuh anak produksi. Setiap lahir nak produksi dibunuh, setiap lahir nak produksi ini berkembang produksi lain. Lebih ya, tidak tu lagi tidak lain. Tu makanya Nabi babini do Siti Khadijah yang paling muda kata itu tu level sampai 40. Sebab kata-kata kan tidur dibunuh. Tu nak ada anak SD nak berusia lain, tingkat SMP nak ada berusia lain, tingkat SMA nak ada berusia lain, tingkat kuliah nak ada level sampai 10 kata saja. Jadi nak boleh muda tu Siti Khadijah waktu itu. Orang itu lupa, tapi oleh orang kafir, oleh orang orientalis mengatakan Nabi menikah jodoh, Nabi suku jodoh. Ini nak membaca sejarah tu supaya itu. Sebab satu lahir parusi dibunuh. Itu nak ada lagi lain. Ibu jangan ibu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut yang perlu kita teladani dari Rasulullah, terutama itu dalam masalah ibadahnya. Ibadah Rasulullah. Kita pertanyakan dalam hidup ini Bapak Ibu, rasa sesuai mana ibadah awak atau ibadah Nabi. Misalkan sholat, Nabi kan mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Apa ibu pernah mencari Nabi sholat? Malu pernah mencari Nabi wala di zaman Nabi. Yang ini di zaman Nabi hanya sahabat. Kalau sahabat nampak benar dengan Nabi rukuk, nampak banyak benar dengan Nabi sujud. Awak aku ceria. Sudah tu generasi sesudah sahabat tabiat. Jauh lain. Sudah generasi tabiin sudah tu ulama. Jauh jarak awak 1400 tahun. Baca awak mencari solat Nabi melihat dengan ilmu. Nyodo mencari di mata, ada mencari jo ilmu. Itulah gunanya kehadiran kita pada pengajian, majelis ilmu untuk melihat dengan ilmu seperti apa ibadahnya Rasulullah SAW. Sebab kalau awak beramal Bapak Ibu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Utang dibayar lansai tidak. Nyu dibayar tapi lansai. Nyu lagi beramal tapi tertolak. Itulah gunanya kita mempelajari ilmu. Syukur banget Bapak Ibu yang hadir subuh barakah pagi ini, majelis taklim. Forum kita ini dinaungi oleh para malaikat. Kemudian forum kita ini, kehadiran kita ini lebih baik dari sholat sunat puluhan rakaat. Awal sholat sunat saya 2 rakaat, telagak balik 4 rakaat, apa lain tarawih telagak balik. Hanya dengan duduk mendengarkan ceramah ini
kualitasnya selevel dengan sholat sunat puluhan rakaat. Kan luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sholat Nabi? Satu, Nabi itu sholat sempurna rukun dan syaratnya. Allah sempurna mana Rasulullah rukun dan syarat sholat awal. Contohnya misalkan syarat dari sholat, sebelum sholat awal harus berwuduklah sempurna untuk awak. Atau mungkin mohon maaf masih ada lah yang terawak dan pas sholat menahan-nahan kanti lah keluar awak diam saya. Ya kan? Kena terangan ulang dong. Kena tak bau di kawan dong. Awak hani yang kan. Padahal kalau keluar ingin ibu wuduk batal untuk batal, sholat juga batal, ulang balik keluar wuduk. Tidak ada di sana. Aduh kawan yang tahan-tahan ni santai saja ya. Padahal itulah batal. Nah, ini masih. Itu makanya ibu bapak aku kalau berjalan dari rumah, kalau orang kayak ikomat usah kencang-kencang jalan. Tapi kalau nanti, kalau kau mati sholat, kalau kau mati sholat, yang tambah berjalan kencang kan? Mana usah santai saja pak, santai saja berjalan. Tak tahu jauh betul tetapnya 27 derajat, tapi serakaat tetapnya 27 derajat, ya kan? Pokoknya tahu jauh, tapi seketik dapat 27 derajat. Kalau capek-capek berjalan, betul? Pancakan tui. Jadi ulang dia. Jadi biasa saya. Ada orang yang kadang sampai sesak. Jadi macam bertihar. Biasa saya. Tapi tentulah biar rancak awak jago waktu sholat. Di rumah kan ada kalender kalender yang ada jadwal sholat. Biar rancak awak jago jadwal. Itu yang pertama sempurna rukun dan syarat. Sekarang apa rukun sholat? Misalkan contohnya dalam waktu yang singkat ini bisa sampaikan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kan la sholat dan illa Al-Fatihah. Tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah awak harus benar. Pak Ibu, lidah awak harus tapek-tapekan makharijul hurufnya tajwid huruf. Kalau tidak salah berbeda arti. Iko yang wak luruskan mana apa? Wak latih lidah awak tu sebab lidah orang lolong dan lidah orang Arab tu. Tentu wak sesuaikan bunyinya jo lidah orang Arab. Jo siapa wak cocokan? Tentu wak tanya ke guru nan pas bacaannya. Ada apa ibu? Lalu apa? Nah, wak cocokan lidah awak tu jo lidah guru yang pandai makharijul huruf lah. Supaya sempurna jangan salah-salah je. Jangan salah-salah. Berbeda lafaznya berbeda arti. Tapi kalau la telo warna tu ada. Tak bisa nyebut contohnya gitu. Kan ada orang yang bisa nyebut maka di pangan lah. Dari pabrik itu gitu kan. Jadi itu enggak ada. Maka kita berusaha menyempurnakan rukun dan syarat. Kemudian sholat Rasulullah yang perlu kita sesuaikan dengan kita hari ini adalah Nabi itu sholat di awal waktu. Nabi sholat di awal waktu. Tandanya awal waktu apa Bapak Ibu? Orang azan. Itulah sholat di awal waktu. Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ila Allah Ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Wahai Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, salatlah di awal waktu. Jangan tunda-tunda aja lah. Jangan disuruh kabeko, jangan sebentar-sebentar lagi lah. Cegaklah lah. Oh sibuk tahu je, sibuk tak menentu. Di ibu bapa yang lapai ke Makkah, baik haji atau umrah kan nampak. Kalau lazam orang yang tutup kadang nak. Di bola belanja kecil orang kadang itu haram. Itu yang coba apa ibu belanja kalau orang azam di Makkah, di Makkah atau Madinah itu tutup kadang kan ini yang penting sialah. Kalau awak bapa sudah azam tu rami lah belanja. Ayat Rasulullah apa dulu yang belanja kan tidak ada datang. Pas orang kazan di boleh. Ini tanggung orang Padang mengatakan arti kawasan babungira sama komandan di bola
Pak Ibu. Haram. Dia taruh Ibu. Begitu. Abang buah mana di padangku kadai toko ketikuazan ke kumandangku itu tui kadaya. Yang tutui bang, ada tak bang batutui ketiko azan kumandang. Kalau adung tu mencontoh Rasulullah. Atau tidak ada masalah jono orang kazan buka kadai. Jam berapa buka kadai? Jam sabar le. Setengah jam lah dia sudah tutup masuk ke tujuh sutalela. Tapi mentoladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut Nabi itu sholatnya adalah selalu berjamaah. Kata Pak Ibu kini berjamaah. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Kok kebiasaan Nabi itu sunnah Nabi yang diformalkan. Sholat berjamaah bisa di mana saja, ya kan? Bisa di masjid, bisa di kantor, bisa di tepi sawah. Pokoknya ada sampai Taluang, sampai Barasia, bisa berjamaah. Berjamaah tentu seutamanya adalah di masjid berjamaah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau ingin mentauladani Rasulullah SAW dari segi ibadahnya, berjamaah kita. Itu makanya ibu bapak, yakin bapak ambawa, ibu-ibu ambawa, sekali di sini datang berjamaah masuk ya kan? Tidak dapat berjamaah ini loh. Baik ke rumah anak, baik mencari cucu. Rencana misalkan di Pakan atau di Malang atau di Jawa itu dah seminggu sudah cucu, 2 hari sudah tuan dan pulang kalau tak pulang nggak bisa dengan jamaah sekolah sini kan, nggak bisa kamu saja imam ke tiang kamu saja jauh sampai kami saja KL antara dan pulang tak kayak itu banyak kerinduan terhadap jamaah karena memang besok kita masuk surga pun berjamaah sholat sama-sama kelompok atau imamnya kelompok ada 5. Biarlah besok ibu bapak, misalnya si imam awak situ, besok imam awak memimpin di bawah di belakang. Oke, itu orang besok bersama-sama. Masuk surga itu bersama-sama. Biarlah ambo di belakang ibu bapak saya siap, bukan masuk surga sama-sama siap. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW itu sholatnya selalu di masjid. Tadi berjamaah, kemudian di masjid. Jadi kalau mentoladani Rasulullah itu kamu saji itu ya pai sholat. Orang ini kamu saji, pai saji raya Sumbar mana ya Pak Ibu? Selfie tiba di saji ada Sumbar selfie lu, tandola timbul Padang. Aku pai lu masjid Al Hakim tapi lagi selfie lu Cina indah masjid Al Hakim itu pai lagi. Tidak ada pai semuanya saji itu pai biar gambar saja. Letus. Jadi musajid ini sampai wisata saja. Ibu bapak, dimanapun musajidnya wak sholat, pahalanya 27 derajat. Jangan anak maunya mentang-mentangin mencari musajid rancak, ibu baik ke hakim 27 derajat. Dah senang dapat. Di iman ketapir 27 derajat. Di surau tapi banda 27 derajat. Ya kan? Pokoknya di musajid 27 derajat. Di musajid raya 27 ya. Yang beda di mana? Yang beda di Masjidil Haram itu, itu biasa tuh pada apa itu kesenang biasa orang tuh 1.000 kali lipat dibanding kamu saja Imam Rafiq. Itu kalau selagi di Indonesia, kalau saja Istiqlal Jakarta, kalau semua 27 rupiah, ya kan? Ibu bapak ini rahmat bapak. Jadi contohlah Rasulullah dari seluruh aspek kehidupan. Baik dalam sosial kemasyarakatan, dalam ekonomi, bercontohlah Rasulullah. Orang dalam Manggale kini kenapa pakai? Nggak mau pakai persumbayangnya, sumbayangnya pakai nggak mau, puasanya pakai nggak mau, haji pakai nggak mau, timur Manggale pakai nggak mau. Kalau dipakai lah nggak mau kan bisa curang, dia kan nggak bisa menipu orang, nggak bisa berbuat curang, dia kan nggak bisa bela banyak, nggak bisa monopoli, ya kan? Dalam mau beli monopoli
Dalam agama nggak boleh berbuat curang, nggak boleh memainkan timbangan. Rasulullah kan mencontohkan berdagang dengan jujur. Nggak boleh curang. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, segala aspek kehidupan kita contoh tauladani Rasulullah. Sebab sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Jadi agama Allah sempurna. Contoh. Ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari Pak Ibu. Misalkan orang dalam beralih. Beralih. Yang contoh di agama itu waktu beralih itu ada waktu ijab kabul menikah sini. Kalau waktu menikah ijab kabul dia pakai agama. Apa maharnya? Seperangkat alat solat dan satu buah kitab suci Al-Quran. Supaya gak Islaminya peringkatnya dia nyodokan dalam saji. Sudah tuh pakai mengaji bagai, pakai nasihat pakai doa bagai, supaya pernikahannya itu seperti Islami. Tapi itu sebenarnya pakainya. Apa kalau beralih kalau pesta dia pakai kamu oleh. Jadi orang pakai kamu ini seketik-seketiknya, dia pas seketik kau dia tinggal, dia pakai kau dia tinggal. Waktu menikah luar biasa dia pakainya agama. Tapi kalau beralih, sudah tu tambah loba orket apa ibu? Kalau loba orket, ini pakai kamu lain. Artis orket tu pak. Na'udzubillah membuka aurat sampai subuh masih ada di dalam kurang membawa sampai subuh itu mah hibur sial, hibur setan. Ada tamu jam 2 malam dulu. Sudah ada tamu jam 3 malam ada tamu lain. Kalau jual gitu tu, tak salah kalau jual tu lain mudah mangga. Bisa kalau ibu berada dia kerajaan tak gitu. Kalau bagaimana tu ibu kau mengamalkan Islam orang menghibur tamu ketika tamu datangnya makan siang, asar, paling jadi mau pulang masa dolah. Tidak ada tamu jam 2 malam loh. Tamu ada tu, wabili kasar boleh mana? Wabili kasar kan cara lama, setan boleh mana? Yang tujuan organ tu menghibur tamu. Asaman tahu sampai subuh tamu mana wahibur. Tamu mana wahibur? Tak boleh ulang apa? Kiranya mabuk, pesta narkoba. Padahal tadi paginya mendoakan semoga kedua mempelai mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Doakan tak tahu doa, tapi abalnya tak itu. Na'udzubillah. Jadi mengamalkan Islam itu sebagian lain dah. Di dalam bulan ko ada Pak Ibu kababinan tu ko iyo mendengar ceramah ustaz yo aja sampai malam yo kira. Justru mangga dua orang daman, orang beranak kete, awak tripping, awak DJ, awak monja untuk lalu. Dosun angkara pe. Anak-anak kita sudah beribu. Tu aku mengaji bulan yang malam, dengan mengaji ceramah kan ada sisi waktu sudah bu. Jadi saya mau mengambil itu sekedar sisi waktu itu ala itu kalau diamalkan kaji itu. Kalau tidak diamalkan, al ilmu bila amalin kasajarati bila samari. Ilmu apabila tak diamalkan sama seperti pohon yang tak berbuah. Jadi salah saya tidak ada manfaatnya. Kemudian kan contoh orang dalam baralik tidak mengamalkan Islam, mengamalkan Islam, membeda-bedakan tamu. Nyojo pajero datang, nyojo portuner datang, duduk di buku, duduk di meja VIP. Tiba siap tu datang, makan. Tak itu saja. Tiba siap tu datang orang makan. Itu saya tanya, tambah lah. Tapi kalau orang pejabat tak tahu nak pak saya dapat. Alhamdulillah Pak Tibu, gitu kan? Beda-beda tak? Mana dalam Islam beda-bedakan tamu? Dalam Islam tu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang batu beriman, jangan tak iman sekali-sekali ya. Siapa yang batu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir,
hendaklah yang memuliakan tamu, tidak membeda-bedakan tamu loh. Jadi mohon maaf, Pak Dulur kepada adik dalam bulan ini di Kedung, di Rohana Kudus, di Rakai Wasa, kok adol kepada adik dan beda-beda kursi tamu itu sama saja. Sianan dulu duduk dan tiba duduk lemo, itu beda. Tidak pernah duduk ke bere, dah usah ke bere. Pi ada duduk bere. VIP tu PIT aku siap tuik. Ya kan? Usah ke bere bu. Tambah ada pakana. Ada pakar tu. Pakai pakar. Usah pakai pakar tu. Sudah orang diundang datang tu apa pakai pakar. Ya kan? Itu mana tu? Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Jadi ingin mengamalkan ajaran Islam, amalkanlah secara kafah, secara udhukulu fisilmi kafah, dan sebagian. Baik, anak Ustaz, kalau siap dengan pertanyaan nampaknya, lah jago lain. Awak nanti boleh ya. Lah jago lain. Nah, pertanyaan. Hadiah tu mah? Ya. Ustaz apa sih no? Mau pertanyaan kan? Apa Ustaz? Dia. Jangan capek. Surat apa yang Ustaz bacakan di awal ceramah tadi? Masya Allah. Aku sekarang mau ke tua. Ceramah. Ridho. Sebesar Ridho langsung dicapai. Surat Al-Ahzab ayat 21. Oh, luar biasa. Langsung tunai. Salam. Alhamdulillah. Kalau PPT itu transfer saja. Kemudian yang kedua, apa arti surat Al-Ahzab ayat 21 tadi? Ada yang tahu artinya? Ya, coba tahu artinya. Arti surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Pakai mic. Yaitu orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan juga kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Langsung ya luar biasa. Jo irama jihad jadi luar biasa. Berikutnya sebutkan 3 saja. Tauladan dari sholat mati yang perlu kita lakukan. Sholat Kalau sholat sempurna rukun dan syaratnya. Masya Allah. Yang itu sholatnya selalu berjamaah. Mantap. Cik Laila usah dulu katanya. Sholatnya selalu. Tua lagi mah. Kira lain. Alhamdulillah luar biasa. Cik Laila. Banyak lain. Oh. Jadi Lupa dia salah. menunggu nasi masak. Woi, luar biasa. Berikut adalah apa yang membatalkan wudhu tadi. Aku juga ditolak kecil. Lalu naik. Yang membatalkan wudhu tadi po. Iya tadi. Yang membatalkan wudhu ada 4 mata. 1. Keluar hasil semua dalam itu. Masya Allah. 2. Hilang akal. 3. Bersentuhnya
Ya. Laki-laki dan perempuan. Allah tuh Ustaz sikit Ustaz. Sampai ilmu fikih ya. Ilmu fikih itu. Luar biasa kajian fikih anak awak. Alhamdulillah. Luar biasa. Salam. Siapa nama? Hah? Lutfi. Luar biasa. Silakan Lutfi. Kita pertanyaan untuk perempuan lagi. Perempuan. Perempuan. Silakan. Luar biasa. Pada usia berapa Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah? Silakan. Umur Siti Khadijah saat menikah dengan Rasulullah 40 tahun. Betul. Umur Rasulullah saat menikah dengan Khadijah 25 tahun. Luar biasa. Ya, aja Ustaz. Ya, bisa. Up. Ustaz, ya, Ini ya. urus dulu. Ada tambahan dia. Luar biasa. Berikut. Iko, mau pulang yang Pemuncak lah, mereka balik kan. Oh, enggak balik. Pemuncak. Oh, Lempo. yang tiga. Oke, siap. Yang tadi pertanyaan Ustaz. Apa yang paling ada Ustaz? Langsung balik ke dia. Jadi, sebutkan Iko 5 bulan ya. ayat yang Ustaz bacakan tadi menjadi ayat yang terakhir diturunkan, yakni surat Al-Ma'idah ayat 3. Tadi Ustaz bacakan ayatnya. Coba bisa. Mau berluang enggak? Mau ya, terus tak selesai. Ya. Ya kan? Satu kali. Coba. Setiap lahir. Baiklah. Kemudian ibu bapak intinya lah paham. Ini ya. Atau dikali dua. Setengah. Intinya lah paham apa mau kasih jawaban. Jadi walaupun gayanya biasa tapi ilmu dalam loh. Tidak ada berkupiah ilmu dalam. Satu. Boleh tidak berurutan. Boleh tidak berurutan. Pertama, Nabi sholat di awal waktu. Kedua, selalu di masjid. Ketiga, Jemaah. Lanjutkan. selalu berjemaah. Keempat, lengkap rukun dan syaratnya. Ya benar, lengkap rukun dan syarat nomor 1 itu 2. Langsung 5 tadi. Oke, alhamdulillah silakan Ustaz. Luar biasa. Apa 50? Atifah. Iya, woi luar biasa. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.